Baik, terima kasih kesempatan pada saya sebelumnya. Perkenalkan saya Rentika Yulwa, NPM 23291007. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengantar hukum Indonesia atau disingkat sebagai PHI. Sebelumnya saya dari Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Dijuk Nyadin. Tentu kita tahu bahwa pengantar hukum Indonesia adalah sebuah dominan yang kaya dengan kompleksitas dan dinamika yang unik. Ini yang bertujuan untuk memberikan tinjauan mendalam tentang sistem hukum di Indonesia, menyoroti sejarah, struktur, dan perkembangan yang beragam. Sistem hukum di Indonesia menampilkan pluralisme yang kuat. Pluralisme yang kuat berarti dengan koeksistensi antara hukum positif dan hukum adat dan hukum agama. Hukum positif terdiri dari perundang-undangan yang disahkan oleh badan legislatif, sementara hukum adat masih menjadi sumber norma hukum di beberapa daerah dan hukum agama yang berlaku. Perkembangan hukum di Indonesia tercermin dalam beragam isu hukum yang terus berkembang seperti perlindungan hak asasi manusia, reformasi peradilan, penegakan hukum, dan pembangunan hukum nasional. Oke, langsung saja kita membahas dari awal. Pengantar hukum Indonesia atau singkatan dari PHI merupakan landasan bagi pemahaman tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas pengertian serta beberapa aspek penting yang terkait dengan pengantar hukum Indonesia. Pengertian pengantar hukum Indonesia adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dasar, struktur, dan sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Ini mencakup pemahaman tentang konstitusi, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan aspek-aspek lain yang berbentuk sistem tata hukum di negara ini. Berikut ini penjelasan materi yang melengkapi pengertian-pengertian kaitan dengan pengantar hukum Indonesia. Indonesia dengan keberagaman budaya, etnis, agama yang limpah memiliki sebuah sistem hukum yang mencerminkan kompleksitasnya. Indonesia adalah sebuah medan yang luas yang mencakup beberapa atau berbagai aspek kehidupan hukum di negara ini. Kali ini kita membahas istilah pada pengantar hukum Indonesia. Pengantar ilmu hukum Indonesia memberikan gambaran tentang hukum yang pernah dan sedang berlaku, yang pernah dan bahkan sedang berlaku di Indonesia. Selain itu juga menguraikan tentang asas-asas dan beberapa menjadi dasar berlakunya hukum yang bersangkutan. Jadi pengantar hukum Indonesia berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar dasar-dasar hukum yang berlaku sekarang di Indonesia kepada siapa saja yang ingin mengetahui dan ingin mempelajarinya. PHI adalah kepanjangan dari pengantar hukum Indonesia. Ada 3 kata dalam istilah ini, yaitu pengantar, hukum, dan Indonesia. Kata pengantar mempunyai pengertian sebagai pengantar kepada tujuan tertentu atau dapat pula dimaknai sebagai memperkenalkan yang di dalam bahasa Belanda atau sering disebut inleider atau dalam bahasa Inggris disebut introducer. Sedangkan yang dimaksud dengan kata hukum dan Indonesia adalah hukum Indonesia atau yang dimaknai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya itu juga, PHI merupakan pengantar untuk bidang-bidang aturan, ketentuan, tata hukum yang berlaku di Indonesia, yang menjelaskan cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dasar, struktur, dan sumber hukum yang berlaku di Indonesia ini mencakup pemahaman tentang konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan tidak lain dari yang kita lihat dalam sehari-hari secara hukum, jurisprudensi,
dan aspek-aspek lainnya yang membentuk sistem dan tata hukum di negara ini. Kata tata hukum adalah terjemahan dari kata rechts order dalam bahasa Belanda, ya, yang berarti memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. Selama adanya pergaulan itu manusia, hukum selalu diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia agar ada ketertiban di dalam masyarakat. Hukum yang berlaku dalam masyarakat sudah tentu akan dapat diberlakukan dengan baik. Dimaksud dengan susunan hukum ini adalah memberikan tempat yang sebenarnya dengan menyusun dengan tata tertib aturan-aturan hukum itu dalam suatu susunan yang disebut tata hukum. Perbedaan yang mendasari dari yang sering kita dengar antara dua mata kuliah tidak lain dari yaitu PHI dan PIH. Tidak jauh beda. PHI atau pengantar ilmu hukum dalam bahasa Belanda disebut inleiding to het positive rights van Indonesia, atau di dalam bahasa Inggris Introduction of Law atau Introduction Indonesia Positive Law. Dalam mata kuliah yang mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Artinya PHI menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai Indonesia yang meliputi latar belakang sejarahnya, positif berlakunya apakah sesuai dengan asas-asas hukum dan teori hukum positif, dogmatik hukum. Begitu juga dengan PIH, pengantar ilmu hukum. Dalam bahasa Belanda sering disebut inlaying to the Rechtswetenschappen, itu dalam bahasa Belanda, atau dalam bahasa Inggris Introduction of Jurisprudence atau Introduction Science of the Law, merupakan mata kuliah pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum Allgemeine Rechtstilheid. Maksud dasar-dasar ajaran hukum ini meliputi pengertian konsep dasar, teori tentang hukum berbentukannya filsafat dan lain sebagainya telah dibahas secara umum. Jadi kesimpulan bisa disimpulkan bahwa PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar ilmu hukum secara umum atau yang berlaku secara universal, misalnya pengertian konsep dasar, teori hukum serta sejarah terbentuknya hukum dan lembaga hukum dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Sedangkan PIHI mempelajari konsep-konsep pengertian dasar secara hukum serta teori hukum positif Indonesia. Inilah dia pengantar hukum Indonesia bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada individu tentang sistem hukum Indonesia, termasuk prinsip-prinsip dasar struktur dalam dan proses hukum yang berlaku di negara ini. Poin pertama yaitu memberikan pemahaman dasar. Hukum Indonesia bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada individu dengan sistem hukum yang Indonesia, termasuk prinsip-prinsip dasar seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua, membangun kesadaran hukum. Itu yang dimaksud dengan pengantar hukum, juga bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Jadi masyarakat itu juga butuh kesadaran tentang pengantar hukum. Yang ketiga, ada menyediakan landasan untuk studi lebih lanjut. Seperti materi pengantar hukum seringkali menjadi landasan bagi mereka yang ingin mengejar studi lebih lanjut dan dalam di bidang hukum. Yang ketiga, ada membekali keterampilan analitis, dan yang keempat, menanamkan rasa keadilan dan keperpihakan, yaitu tujuan lain dari pengantar hukum adalah untuk menanamkan rasa keadilan dan berpihak dalam sistem hukum secara individu. Jadi tujuan ini untuk mengantar hukum dengan menanamkan rasa keadilan yang berpihakan dalam sistem hukum secara individu.
Yang kelima itu ada melalui pencapaian tujuan-tujuan ini pengantar hukum. Pengantar hukum Indonesia diharapkan dapat membantu membangun masyarakat yang lebih sadar hukum adil dan patuh terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada. Dan kita lanjut. Pengantar hukum Indonesia memiliki beberapa aspek-aspek penting. Ya, jadi ini adalah urutan beberapa aspek-aspek penting yang perlu dipahami dengan dan ditekankan dalam pembelajaran berikut, yaitu sistem hukum Indonesia. Ini sistem hukum Indonesia memang sudah nasional secara umum, atau penting untuk memahami struktur dan sistem hukum Indonesia secara keseluruhan. Karena tanpa sistem hukum itu ibaratnya amburadul, termasuk peran lembaga-lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional atau disingkat sebagai BPHN. Yang kedua itu ada sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum, kita perlu mengidentifikasi dan memahami berbagai sumber hukum di Indonesia, termasuk konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan hukum-hukum adat. Beberapa hierarki dan kekuatan berbagai sumber hukum ini sangat penting dalam memahami sistem-sistem hukum di Indonesia. Kenapa? Tanpa sumber-sumber hukum, negara tidak akan tahu peraturan-peraturan yang akan dilakukan. Yang ketiga itu adalah bidang-bidang hukum. Pengantar hukum Indonesia mencakup berbagai bidang hukum, termasuk hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, hukum agraria, dan sebagainya. Dan perlu dipahami prinsip dasar dalam dan isu-isu penting dalam setiap bidang hukum. Lanjut, yaitu keempat, asas-asas hukum seperti keadilan. Jadi yang dimaksud dengan asas-asas hukum ini ada banyak cabang, seperti keadilan, kepastian hukum, kebebasan, kemanfaatan perlu dikenakan dalam pengantar hukum Indonesia, yang dimana harus memahami bagaimana asas membentuk dasar hukum dan digunakan dalam interpretasi dan penerapan hukum di Indonesia. Kelima, proses hukum. Penting untuk memahami proses hukum, termasuk proses peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada poin ke-6, peran hukum dalam pembangunan. Pengantar hukum Indonesia juga mencakup pemahaman tentang peran hukum dalam pembangunan negara dan masyarakat. Kita perlu menyadari kontribusi dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang poin ketujuh itu ada etika dan profesionalisme, di mana kita ditekankan pada pentingnya etika dan profesionalisme pada hukum. Tanpa etika dan rasa profesionalisme itu kita amburadul ya, kalau dibilang tanpa kayak pergi tanpa arah jalan, pulang tanpa jejak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya jelaskan. Kiranya ada kata-kata yang masih kekurangan atau kata-kata yang masih kesalahan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Baik, sekian dan terima kasih. Kiranya kita diberi kesehatan selalu dan semangat untuk ke depannya.